Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channelnya Bu Wenti lagi. Teman-teman, kali ini Bu Wenti masuk ke pembahasan terkait dengan komunikasi bisnis. Sebenarnya ini bisa saya kasih tips-tips yang lain, tapi kali ini saya akan mengacu kepada buku dulu, buku yang biasa Bu Wenti pakai di mata kuliah komunikasi bisnis. Langsung aja ya teman-teman, sekarang kita udah masuk di pembahasan bagaimana keterampilan presentasi bisnis. Di sini ada beberapa unsur presentasi. Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah penyelenggara, bentuk acara, waktu yang tersedia, dan pembicara yang lain, serta audiens. Nah, unsur-unsur presentasi yang pertama itu adalah tempat ya. Ini penting banget sih buat teman-teman mau presentasi di kelas, mau presentasi di luar, apalagi di luar nih kalau umpamanya mau presentasi dengan klien kalian. Nah, ini penting banget untuk diperhatikan yang di mana Bu Wenti mengacu pada bukunya Bapak Suwarto di komunikasi bisnis. Yang pertama adalah tempat. Kalian harus tahu dulu di mana kalian akan berpresentasi. Di perusahaan mana, di aula kah, di room kecil, di ruang meeting kecil atau ruang meeting besar, itu perlu diperhatikan. Untuk apa? Di sini jelas sekali ya. Bagaimana kalian melihat yang namanya room atau tempat kalian berpresentasi. Kalau mamanya ruang meeting kecil, kalian harus tahu nih bagaimana nanti seberapa nada yang akan dipakai. Aduh, penting banget ya, penting sekali biar kalian yang terbiasa teriak-teriak. Kalau umpamanya di tempat yang hanya kecil, kalian harus diatur tuh nadanya. Biasa aja pakai nada 1 atau pakai nada setengah kayak gitu kan. Jadi diatur itu penting sekali bagaimana kalian tahu tempatnya. Kalian harus tahu kondisi tempatnya seperti apa. Paling tidak cek tempat dulu atau cek lokasi. Yang kedua adalah penyelenggara. Nah, kita sebaiknya mencoba mencari tahu lebih dahulu tentang profil atau identitas penyelenggara, termasuk mencari tahu nama organisasi dan orang-orang yang penting di dalamnya. Teman-teman, kalau umpamanya kita diundang oleh sebuah pihak untuk kita presentasi gitu ya, ataupun klien kita dari perusahaan mana, alangkah baiknya kita tahu profilnya. Alangkah baiknya kita tahu itu terkait dengan profil perusahaan dan juga terkait hal lainnya tentang perusahaan. Supaya apa? Supaya kita bisa berinteraksi dengan baik dengan perusahaan tersebut atau orang-orangnya tersebut. Bu, bagaimana kita bisa tahu? Kan kita nggak pernah tahu, Bu. Ya, bagaimana kita bisa tahu tentang orang-orang tersebut, Bu? Ya, nggak perlu kalian tahu tentang orang-orangnya, tapi paling tidak budaya dari organisasi bisa dibaca di profilnya. Oh, perusahaan ini itu sudah mengeluarkan produk seperti ini. Oh, perusahaan ini. Nah, itu akan membantu kita dalam wawasan kita dalam berpresentasi. Itu terkait dengan penyelenggara. Yang ketiga adalah bentuk acara. Untuk acara ini penting banget teman-teman. Kalau umpamanya kita berbicara di sebuah seminar, pasti kita akan beda presentasinya. Talk show pasti akan beda presentasinya. Jadi dilihat bagaimana Bu bentuk-bentuknya. Nanti kita akan kupas di di kesempatan yang lain. Ini bentuk-bentuknya aja. Jadi perlu diketahui seminar, ya, workshop, terus talk show itu akan beda presentasinya. Oke, yang selanjutnya adalah pembicara lain. Kalau umpamanya kita diundang di acara seminar, talk show, ataupun workshop, alangkah baiknya kita selalu tahu yang namanya pembicara yang lainnya. Biar apa Bu Wenti? Biar kita juga sama-sama enak nanti saling melempar pertanyaan atau diskusi dengan yang namanya pembicara yang lainnya. Kalau kita tahu terkait dengan pembicara yang lainnya, pembicara yang lain itu akan merasa terhormati dan terapresiasi oleh kita karena pengetahuan kita terkait beliaunya. Hal yang lain pula, kenapa kita harus perlu tahu dengan pembicara yang lain? Takutnya ketika kita presentasi ada pembicara yang lain atau kompetitor kita gitu ya, itu akan ada beberapa kata-kata atau ada beberapa kalimat yang harus kita kendalikan terkait dengan presentasi kita. Takutnya akan menyinggung si pembicara lain ini. Apalagi kalau pembicara lain ini adalah kompetitor kita gitu kan ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah unsurnya adalah audiens. Kita harus tahu dulu nih, audiensnya siapa? Anak kecil kah, orang dewasa kah, anak remaja kah? Nah,
Ketika kita bertemu dengan berbagai macam audiens, berarti kita benar-benar harus siap bagaimana cara kita untuk menyampaikannya. Kalau umpamanya dengan orang tua, pastinya kita akan membawakan materi-materi yang terkait dengan usia beliau-beliaunya gitu ya, yang sekiranya tidak membosankan dan sekiranya itu juga bisa dipahami. Nada-nadanya juga tidak terlalu keras, tidak terlalu tinggi. Itu kalau umpamanya kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Tapi kalau dengan anak-anak kecil gitu kan ya, nanti ataupun dengan yang remaja, itu pun pasti akan berubah lagi cara kita berpresentasinya. Itu ya yang perlu kita pahami di unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsurnya ada 6. Tempat, penyelenggara, bentuk acara, waktu yang tersedia, pembicara lain, dan juga audiens. Nah, yang selanjutnya adalah proses pembuatan presentasi bisnis. Ya, menurut Bapak Suwatno dalam bukunya Komunikasi Bisnis, yang pertama adalah menganalisis situasi. Ketika kita melakukan presentasi, apalagi di tempat di luar bukan tempat kerja kita nih ya, kita benar-benar tahu harus menganalisis dulu tempatnya seperti apa. Kayak tadi ya, di unsurnya kan juga ada ya, yaitu tempat. Jadi kalau menganalisis situasi ini hampir sama ya, kita harus menganalisis audiensnya, kita harus tahu bentuk acaranya. Yang tadi yang ada di unsur itu tuh kita analisis semuanya ya, biar kita paham. Yang kedua adalah menghimpun informasi, gather information. Pada tahapan ini kita harus mencari informasi terkait kebutuhan, harapan audiens. Nah, sebenarnya kalau kita mau presentasi, biasanya nih anak KKN nanti ya, pas kalian KKN, pas kalian itu mau presentasi di depan masyarakat, tolong apa yang harus disampaikan kalian itu gather information ya. Jadi kumpulkan dulu informasinya. Oh, desa ini itu menginginkan desanya itu seperti ini ya kan, desa ini tuh menginginkan bahwasannya sanitasi yang ada di desa ini tuh seperti ini. Nah, kalian harus mengumpulkan informasi dulu biar apa yang kalian sampaikan tuh sampai di audiensnya. Jadi nggak langsung membuat sebuah materi dan kalian presentasi tanpa tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh audiens. Oke. Yang ketiga adalah menyeleksi media yang tepat. Nah, ketika kalian akan berpresentasi, kalau umpamanya sekarang kan masa pandemi, banyakannya itu adalah webinar ya gitu ya. Jadi dipilih dulu mau pakai webinar kah atau interaktif secara langsung ataupun offline dan yang lain sebagainya. Di sini ada apa aja, screencast, webcast, dan juga webinar. Dipilih nih yang sesuai. Kalau mau audiensnya kayak gini gimana ya? Kalau mau audiensnya yang remaja udah cukup deh kayaknya webinar, mereka akan ngerti deh kayaknya. Itu ditentukan dulu media untuk berpresentasinya. Yang selanjutnya adalah mengorganisasikan informasi. Mengatur presentasi bisa dimulai dengan mendefinisikan ide utama. Mengorganisasikan itu maksudnya menstrukturkan dulu apa yang mau disampaikan ya. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan sampai kita closing harus tersusun dengan rapi. Jangan ngomong yang seenaknya kalian tanpa ada struktur apa yang ingin disampaikan. Jadinya gelambiar. Ya, paham ya di situ. Ada kok di videonya Bu Wen yang sebelumnya di teknik public speaking. Terus yang selanjutnya adalah itu aja untuk kita pada tahap perencanaan pembuatan presentasi. Yang selanjutnya kita langsung ke arah yang desain. Beberapa ini kalau usai merevisi pesan, menguasai cara penyampaian, itu nanti saya sampaikan di kelas. Jadi ini saya akan menyampaikan poin-poinnya dulu. Oke, bisa nanti diskusi di kelas yang belum saya sampaikan yang ada di sini. Baik, yang selanjutnya adalah desain presentasi ya. Desain presentasi ini penting banget. Desain presentasi di sini sangatlah penting. Untuk apa? Sebelum memberikan presentasi, idealnya kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan. Hal ini dilakukan agar nanti hasil presentasi yang diperoleh memuaskan. Adapun desain presentasi perlu menentukan hal-hal sebagai berikut menurut buku Bapak Suwatno dalam Komunikasi Bisnis. Yang pertama adalah lamanya presentasi. That's why kenapa kita harus mendesain. Jangan sampai ketika kita presentasi itu materi banyak banget dan pengen kalian sampaikan semuanya. Oh, itu tidak boleh kalian sembarangan ya teman-teman. Jadi ketika kalian mempunyai materi yang banyak, bagaimana materi itu bisa tersampaikan dalam waktu yang singkat tapi padat dan bisa diterima oleh
audiens. Jadi jangan semuanya sendiri, oh ini harus semuanya harus saya sampaikan, ini penting. Nah kalian harus mendesain. Makanya tadi kan ada kalian itu harus mengorganize dulu atau menstrukturkan dulu apa yang mau disampaikan. Ya, lama presentasi, kecepatan rata-rata presentasi 100 kata dan lain sebagainya, itu durasinya udah itu pas lengkap banget. Yang kedua adalah gaya. Style. Saat menyampaikan presentasi sebaiknya kita berbicara dengan gaya yang terdengar seperti orang bercakap-cakap, bukan membaca buku teks. Nah, kalau umpamanya kalian presentasi nih ya, kalian presentasi di depan audiens kalian, jangan kayak baca gitu kan ya. Dibaca yang ada di papan itu kalian baca, apalagi kalau kalian ujian skripsi itu ya itu udah parah banget. Apalagi kalau kalian di klien kalian, jangan sampai kalian itu presentasi membaca yang ada di PPT. Itu hanya media kalian untuk bisa berpresentasi. Jadi bukan dibaca. Buatlah gaya yang menarik, yang nyaman dan enak didengar oleh audiens. Misalnya kalian umpamanya lihat nih sebentar, pokok bahasan yang akan kita sampaikan yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan manusia pada umumnya. Baik teman-teman, kebutuhan manusia pada umumnya itu adalah yang pertama kebutuhan sekunder, dan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa aja sih yang ada dalam kebutuhan sekunder ini? Apa aja yang ada dalam kebutuhan primer? Nah itu kan nggak ada di PPT-nya, tapi kalian jelasin sendiri secara lengkap. Gitu ya, paham ya? Gayanya harus bisa membawa audiens senyaman mungkin mendengarkan kalian semuanya. Yang ketiga adalah humor. Nah, sebenarnya kalau umpamanya hal-hal seperti ini bisa kalian persiapkan sebelumnya ya. Mau humor kek, mau serius kek, itu tergantung apa yang ingin kalian sampaikan. Kalau kalian ingin presentasi itu adalah menggugah yang namanya jiwa-jiwa muda, para remaja, pastinya kalian akan ada humornya. Kalau orang-orang dewasa Bu, kalau orang-orang dewasa gimana ya? Kalau umpamanya memang isinya itu terkait dengan menggugah jiwa raga mereka ya, jiwa raga ya, apapun yang ada pada diri mereka, kalian harus memakai hal-hal yang bisa menggugah agar mereka mau mendengarkannya. Humor ya, celutukan-celutukan yang ya menggelitik tapi tidak menyinggung loh ya, tidak menyinggung sara, apalagi itu jangan sampai. Oke, itu berilah sedikit sentuhan-sentuhan humor. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait di bab ini. Selebihnya akan saya bahas di kelas ya. Mulai membuat ada di sini kan ya tips presentasi yang efektif, dan juga memilih slide terkait dengan yang namanya PPT. Itu udah pernah saya sampaikan sih. Tapi di sini saya hanya menyampaikan poin-poin yang sangat mendasar, bukan poin-poin yang sangat penting, semuanya penting, tapi poin-poin yang sangat mendasar, poin yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan ketika kalian berpresentasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.